Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Masih pada kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah pada bab Al-Ilm. Disebutkan di buku ini di halaman 14. Qala al-muallif, penulis buku mengatakan, al-ilmu huwallazi yusahhihul ibadah. Ilmu itu adalah sesuatu yang memperbaiki ibadah. Nah, ini pentingnya ilmu. Ilmu itu bisa mengoreksi ibadahnya kita. Ilmu itu bisa membenarkan, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Makanya pentingnya thalabul ilmi syar'i. Apa fungsinya? Supaya ibadahnya kita semakin bagus dan semakin sempurna. Ilmu itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah selama ini tadi. Mungkin sebelumnya kita salah dalam takbiratul ihram, salah dalam baca Al-Fatihah, salah dalam sholat, salah dalam berwudu, salah dalam berkeyakinan. Maka dengan ilmu tersebut bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca keterangan di sini. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala inda qaulillahi azza wa jalla. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala pada firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lalu Allah gantikan setelah generasi tersebut suatu kaum, suatu kelompok adha'us shalah, kaum yang menyia-nyiakan salat, kaum yang menyepelekan salat. Kata Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari ayat tersebut, wala amrullah, sungguh demi Allah, laqad yushahadu fil wujud man yusharu ilaihi wa yudhannu bihi al-ilma tanaffuluhu kadzalik bal farduhu id yanquruhu naqraddik li'adami ma'rifatihi bil hadits fa kaifa bil juhal alladzina la ya'lamun. Lihat kata Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan makna ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, lalu Allah gantikan dengan generasi berikutnya suatu generasi yang menyia-nyiakan salat. Bagaimana gambaran orang-orang yang menyia-nyiakan salat, orang-orang yang menyepelekan salat? Kata Imam Al-Qurtubi, sungguh demi Allah, telah disaksikan di alam ini tadi, di jagat raya ini tadi, orang yang diseniorkan, yushar ilaihi, ditokohkan, dianggap hebat, dianggap berilmu, namun apa? Tanaffuluhu, salat sunnahnya dia, bahkan salat wajibnya dia adalah disepelekan, menyia-nyiakan salat wajibnya, menyia-nyiakan salat sunnahnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata Imam Al-Qurtubi, id yanquruhu naqraddik, dikarenakan ketika dia salat matuk-matuk seperti ayam mematuk, li'adami ma'rifatihi bil hadis, dikarenakan dia tidak ngerti ilmu hadis. Fa kaifa bil juhal alladzina la ya'lamun, terus bagaimana dengan orang-orang juhal yang tidak punya ilmu sama sekali? Maksud dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, orang yang dianggap berilmu di zaman beliau, orang yang dianggap sebagai tokoh, orang yang dianggap senior, ahli ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Al-Quran, orang yang ditokohkan, yang dianggap berilmu oleh masyarakat ini, ternyata kalau sholat
Matuk-matuk ibarat apa? Ayam matuk-matuk makanan. Itu di zaman dahulu. Ini orang yang dianggap berilmu. Apa sebabnya? Li'adami ma'rifati bil hadis. Karena dia tidak tahu ilmu hadis, tidak mau belajar secara detail. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang yang dianggap berilmu saja seperti ini, fa kaifa bil juhal alladzina la ya'lamun. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu sama sekali? Kalau orang yang dianggap berilmu saja seperti ini, tentu orang bodoh lebih parah lagi. Iya apa tidak? Di zaman sekarang antum saksikan tidak? Ada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, dianggap maaf ustadz, dianggap kiai, dianggap orang yang berilmu. Namun ternyata apa? Ternyata kalau sholat matuk-matuk seperti ayam matuk-matuk, cepat sekali. Itu kalau mimpin sholat, imam ada sorban ditaruh, peci putih, luar biasa. Allahu Akbar. Takbirnya mantap sekali. Kita baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah Allahu Akbar. Tahu-tahu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Saking cepatnya tadi, luar biasa. Ini dianggap sebagai apa? Orang yang berilmu. Nah, orang yang dianggap berilmu saja sholatnya seperti ini, terus bagaimana dengan orang yang tidak punya ilmu? Pasti lebih parah lagi kan? Nah, itulah gambarannya. Pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Dengan berilmu tadi, antum bisa membenahi sholat. Ya apa tidak? Lihat orang-orang yang ikut pengajian, yang taklim, yang belajar, sholatnya tenang, tidak terburu-buru, santai. Orang yang tidak pernah pengajian, jarang pengajian, sudah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Iya apa tidak? Sampai sholat tarawih pun 11 menit. Ada apa tidak? Ada. Ya. Pondok antum? Enggak. Pondoknya antum dulu berapa menit kalau sholat tarawih? Sejaman. Itu tadi. Antum pondok di mana dulu? Apa? Karangasem. Ngasem. Pondok apa itu? Al-Amin. Di mana itu? Hah? Semarang. Jepara. Oh. Bukan Al-Amin Ngeruki itu bukan? Solo. Nah. Al-Amin. Berapa tahun antum mondok di Al-Amin? Oh, enak sana enak sini. Enak sini. Ya. Qala Iyam fi syarhi haditsil musi' salatuhu. Berkata Iyam dalam syarah hadis al-musi' salatuhu, fihi anna af'al al-jahil fil ibadah ala ghairi ilmin la tujzi. Ya. Ketika beliau Iyad rahimahullah taala, Al-Qadhi Iyad di sini maksudnya Al-Qadhi Iyad mengomentari hadis, ada salah seorang sahabat yang keliru dalam sholatnya. Kata Al-Qadhi Iyad, pada hadis ini terdapat faedah bahwasanya perbuatan orang bodoh, orang yang tidak punya ilmu dalam suatu ibadah, la tujzi, maka tidak sah. Ya. Lihat di sini beliau mengatakan apa? Perbuatan ibadah orang yang tidak punya ilmu, tatkala dia ibadah salah, tidak punya ilmu, itu tidak sah. Wa alaqal Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala memberikan komentar ala qauli Rabi' ibn Husaim, tentang ucapan Rabi' ibn Husaim. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, tafaqqah thumma tazil. Belajar saja engkau, fokus belajar, thumma tazil, kemudian menyendirilah. Ya. Kalau sudah belajar, fokus menyendiri. Ya. Qal li anna al-ibadah la tasihhu illa ba'da tafaqquh. Dikarenakan ibadah itu tidak akan bisa sah kecuali apa? Setelah belajar. Ini menunjukkan pentingnya belajar ya ikhwan, pentingnya menuntut ilmu.
Ya, dengan antum belajar, dengan antum thalabul ilmi syar'i, maka ilmu antum akan semakin bertambah dan ibadah antum akan semakin terbenahi, semakin baik, semakin bagus. Makanya dianjurkan bagi antum semua dari sejak dini berupaya untuk thalabul ilmi syar'i, karena dengan menuntut ilmu itulah antum akan bisa membenahi ibadahnya antum. Dulu kita rasakan sendiri, ya, ketika awal-awal menuntut ilmu, kadang kita banyak hal-hal yang tidak tahu, yang kita kira ini benar ternyata salah, yang kita anggap ini adalah sempurna ternyata itu kurang tepat. Dengan semakin belajar, ilmu kita semakin bertambah, dan tujuannya adalah seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, ini sedikit kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah, ya.